Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebesaran kasih-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Kami tidak kurang sesuatu apapun di tempat pembaringan kami semalam, dan kami penuh kesehatan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sumber sukacita kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan. Ada 3 bagian tugas pokok pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini semasa Yesus tinggal di dunia, yaitu yang pertama mengajari, yang kedua memberitakan Injil, dan ketiga diakonia atau menyembuhkan orang-orang sakit dan menyelamatkan manusia. Yesus selalu mengajari dan memberitakan Injil ke seluruh tempat di daerah Yudea. Dia tidak tinggal di satu tempat, tetapi dia banyak orang sakit yang disembuhkan. Karena itulah tugas, salah satu pokok tugas Yesus Kristus, itu menyelamatkan dan menyembuhkan orang sakit. Yesus tidak suka pekerjaannya atau perbuatannya dikasihkan atau disiarkan, dan Yesus juga tidak pernah mendemonstrasikan perbuatannya atau mujizat-mujizatnya. Ia selalu berkata supaya jangan diberitahukan, seperti yang kita lihat dalam berikut nats ayat 15 sampai ayat 17 dalam Matius 12 ini. Banyak orang yang sudah disembuhkan, beragam penyakit yang disembuhkan. Tetapi Yesus mengatakan atau melarang orang-orang yang disembuhkan itu untuk memberitahukan kepada orang lain. Yesus tidak suka pamer dalam pekerjaannya. Yesus adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Itulah sebabnya dia melarang orang-orang yang disembuhkan itu untuk memberitakan kepada orang lain. Tapi memang firman Tuhan itu berkuasa. Roh Kudus itu bekerja. Orang-orang yang sudah menerima kesembuhan itu tidak bisa diam. Mereka terdorong untuk memberitakan, didorong oleh luapan sukacita mereka untuk memberitakan, karena mereka sudah menerima kesembuhan dari Yesus. Mereka tetap terdorong untuk memberitakan. Tidak bisa ditahan luapan sukacita mereka itu, seperti air sungai yang mengalir deras dan yang tidak bisa dihempang atau disetop. Seperti itulah luapan orang yang menerima kesembuhan, yang mereka selalu memberitakan. Saudara kekasih yang dalam nama Yesus Kristus, pemberitahuan tentang Yesus sudah diberitahukan di dalam perjanjian lama, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 42
ayat 1 sampai 4. Dan dalam Matius 12 ayat 8 sampai 20 pun diulang kembali, yaitu di sana dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yang dimaksud hamba di sini adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang dimaksud hamba itu. Yesus jugalah harapan bangsa-bangsa atau manusia di seluruh dunia. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, berharaplah pada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Jatuh bangun dalam masalah itulah dinamika kehidupan yang dihadapi orang-orang percaya. Namun di balik setiap persoalan yang dihadapi ada kekuatan dan pengharapan yang tak pernah tergoyahkan jikalau kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, ada seorang laki-laki yang terjebak di dalam gua yang begitu gelap dan dalam. Sudah 1 hari laki-laki itu di dalam gua itu dan tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya ia semakin lelah, kelaparan, haus, dan putus harapan. Ia tertunduk sebentar meratapi nasibnya, serta berserah untuk mati. Kemudian dia teringat kepada Tuhan dan meminta ia menyerahkan seluruhnya kepada rencana Tuhan. Di tengah keheningan itu, ia mulai mendengar suara air yang mengalir. Ia bergerak mendekati sumber air tersebut dan memusatkan perhatian dan pendengarannya kepada suara itu, sehingga ia makin mendekat dengan sumber suara itu. Setelah semakin dekat, ia juga melihat cahaya yang dipantulkan oleh air yang mengalir itu. Dengan kejadian ini, akhirnya ia dapat keluar dari gua tersebut. Saudara yang kekasih, harapan adalah penggerak manusia untuk tetap hidup walau tenaga habis. Namun bila ada harapan, maka akan ada tenaga baru bagi hidupnya. Orang yang tidak punya harapan adalah orang yang sudah mati walaupun raganya masih hidup. Oleh karenanya manusia harus berhenti sejenak dari kegelisahannya, tetapi mintalah pengharapan kepada Tuhan agar jalan pengharapan itu diberikan. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Walaupun kita layu, terkulai, namun tidak akan diputuskannya. Dan biarpun sumbu kita telah pudar, tidak akan dipadamkannya. Sebab Dia telah menyediakan pengharapan pembaharuan tubuh kita yang terkulai, lemah, dan semangat kita yang telah padam. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, pengharapan itu tidak didasarkan oleh keinginan kita, namun harus ditaruh kepada Allah. Pengharapan kita adalah Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi orang yang berharap kepada manusia, dia akan kecewa dan gagal.
Karena itu mari kita menaruh harapan kita kepada Allah, supaya Allah di dalam Yesus Kristus menetapkan pengharapan itu di dalam hati kita. Pengharapan yang benar adalah pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya. Kesediaan Allah memberikan kekuatan kepada kita pada masa-masa sulit. Itulah yang mendorong kita untuk tetap percaya dan berpengharapan kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita semakin berpegang teguh kepada Tuhan dan meminta supaya Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, terutama menghadapi COVID-19 ini. Kita beroleh kekuatan dari Tuhan jika kita berharap kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berharap kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan kepada kita pada saat-saat kita menghadapi kesulitan, dan kita memperoleh optimis mencari kebahagiaan pada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bagi Tuhan sudah tersedia berkat yang mau diberikan kepada kita. Karena itu, bersama Tuhan kita selalu menang. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi pengharapan itu adalah kekuatan kita. Pengharapan hidup diperoleh dari Tuhan yang mampu memberikan apa yang kita rindukan. Berharaplah tetap pada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi pengharapan kepada manusia atau kepada orang sering mengecewakan, karena manusia tidak setia pada perkataannya, pada janjinya. Manusia punya keterbatasan, tetapi Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan adalah yang maha pengasih. Orang yang berharapan kepada Tuhan, dialah yang memperoleh kekuatan dan semangat hidup, optimis tetap dalam hidupnya. Walaupun dia dalam penderitaan, tetapi dia tetap semangat. Orang yang berpengharapanlah yang mau berjuang untuk tetap hidup, karena dia melihat lebih kecil masalah atau kesulitan yang dihadapinya daripada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuknya. Karena itu, sekali lagi, nats ini mengajak kita berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan kita, pengharapan segala bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami. Jika kami dalam masalah penderitaan, Engkau mengajak kami supaya kami berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengasih, yang tidak membiarkan kami di dalam penderitaan kami. Tuhan selalu menginginkan kami supaya kami hidup di dalam firman Tuhan.
Berkatilah firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Berkatilah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini. Engkaulah yang menyertai mereka di dalam aktivitas mereka. Berkati segala apa yang dikerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati orang-orang yang dalam kesedihan. Hiburlah orang-orang yang dalam kesedihan, dan Engkaulah Tuhan menyembuhkan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, dalam suka ataupun duka, agar kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, dan ampunilah dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Amin.